Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini di channel saya, di channelnya Marco Universal. Di video kali ini saya akan membuat lagi yaitu tutorial seputaran menjahit ya. Setelah kemarin saya mengupload yaitu kecelakaan ya, kemarin waktu itu saya sedang menjahit, tiba-tiba ada sebuah truk yang masuk jurang dan saya videokan adanya di video kemarin ya. Akan membuat lagi yaitu seputaran menjahit dari seseorang ya, tetangga yang bajunya itu kena dimakan tikus ya, atau berit ya. Dan itu ada 8 ya, jadi kalau tidak diperbaiki itu sayang ya kalau dibuang. Lima. Jangan bilang 5. itu harus dibuang saja. Oh no. Dan itu masih bisa diperbaiki. Dan gambarnya seperti di gambar ini ya, itu dimakan tikus ya, seperti itu di lemari biasa ya. Yang saya akan perbaiki di sini ada dua baju ya, berarti di videonya itu satu saja ya videonya seperti ini, dan kita lihat caranya apakah akan menjadi bagus atau seperti apa. Nah, jadi bajunya ini ya, seperti ini ya, dan saya sudah bongkar ya tangannya biar tidak lama, karena kalau sudah membongkar tangan itu biar lebih cepat ya, karena membongkar itu sudah sering saya perlihatkan, dan ini kejadiannya seperti ini. Dan jangan harus perlu dibuang ya selama masih bisa diperbaiki, walaupun bukan pakaian yang sangat istimewa ya, tapi untuk saya ini sangat masih bagus ya, dan masih bisa diperbaiki. Dan pasti kalian ya, pasti ada yang menulis di kolom komentar, nah itu buang saja ya atau bakar. Jangan seperti itu ya, karena ini masih bisa diperbaiki. Dan saya masih mikir-mikir dulu ya ini bagaimana caranya. Nah, jadi gunting saja lah seperti ini biar cepat seperti ini. Ini di bagian pundak ya, di bagian yang rusaknya saja kita ganti ya. Nah, seperti ini. Biar tidak lama kita gunting saja bagian depan ya. Bagian depan tidak terlalu rusak ya. Kita siapkan dulu ya untuk kain yang akan untuk gantinya, dan kainnya itu harus polos ya. Harus polos. Warnanya kalau menurut saya itu bebas ya. Bebas warnanya ya. Nah, jadi kita gunting sampai keras saja ya guntingnya. Nah, biar nanti gampang ya, kalau ukurannya itu tinggal pas ujung kain saja ya. Untuk yang aplikasi depan ya, kita pakai aplikasi saja ya, biar tidak susah untuk modifikasinya ya. Ini sudah gunting bagian depan, dan sekarang akan gunting lagi bagian belakang ya. Nah, kita pikir dulu. Nah, gunting lah seperti ini, karena kalau dibongkar itu sangat lama. Nah, simpan dulu ya itu tadi sisa badan belakangnya. Nah, sekarang kita potong dulu untuk bagian yang belakang ya, dan potongnya itu kira-kira ya, asal jangan sampai kekurangan karena kalau baju laki-laki itu biasa turun pundak ya, jadi tinggi badan belakang ya. Nah, kita potong dulu badan belakang dan ukurkan dulu dengan potongan tadi ya, yang masih utuhnya ya sebelah tuh. Kita kira-kira segini, gunting dulu. Nah, jadi guntingnya gitu walaupun tadi tidak pakai lebih ya, karena ini bahannya bahan mati ya, jadi tidak akan meral ya.
atau apa ya namanya. Nah seperti ini untuk belakang, dan kita cari lagi untuk badan depannya. Nah kita ambil ini yang besar ya. Untuk badan depan ukurkan dulu. Nah jadi lebih pendek ya kalau badan depan itu, biar enak ya. Kalau laki-laki itu harus turun pundak kurang lebih 6 sentian ya. Nah seperti ini motongnya ya. Jadi ini saya tidak pakai ukuran ya, jadi hanya pakai imajinasi saja, pakai kira-kira ya. Nah, dan ukurkan saja ya untuk bagian pundaknya ya. Jadi tuh ukuran pundaknya ya, tinggal gunting seperti ini. Nah tuh seperti ini ya. Kita lihat ya di bagian menjahit. Kita ke mesin jahit. Nah kita jadi sekarang akan sambungkan dulu ya untuk di bagian belakang ya. Dan jangan lupa kita pakai ciri dulu ya di bagian tengahnya ya. Catrek dulu seperti ini, digunting sedikit. Ini juga sama ya, biar pas nanti pas bagian tengah-tengahnya seperti ini. Dan biar tidak harus diobras sambungannya, kita pakai balik setik saja ya seperti ini. Lihat seperti ini. Jadi tidak harus diobras ya bagian sambung badan belakangnya. Kita jahit ya. Tuh dijahit seperti ini. Nah setelah dijahit seperti ini, lalu kita dibalik ya, dan disetik ya seperti ini. Dan saya masih mikir-mikir dulu ya bagaimana nih, takut salah karena ini sedang dilihat ya. Tuh kalau sudah disetik seperti ini ya, ini bagian dalam ya. Ini terserah kalian ya, mau disetik bagian luar gak apa-apa, bagian dalam yang penting jahitannya lurus ya. Dan benangnya saya tidak ganti ya, itu biar jadi variasi ya. Ini sudah bagian belakangnya. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya ya. Nah sekarang kita bagian badan depan ya, dan badan depan juga sama dibalik setik seperti badan belakang seperti ini. Tuh seperti ini ya, seperti ini. Dan saya juga ngomongnya sedang mereh-meh ya, jadi agak kurang semangat ya, mereh-meh seperti ini. Nah setelah disetik ini badan depan, sebelah lagi ya, tinggal sebelah lagi, ini belum disetik. Setik lagi jahitannya, karena kalau pakaian itu walaupun kalau sudah nyaman ya dipakai, walaupun sudah terlihat jelek tapi terus ya dipakai kalau pakaian itu seperti itu ya. Nah, ini sudah seperti ini ya. Kita sambung dengan badan belakang ya, sambung pundak ya biasa. Sambung pundak seperti ini, karena sering ya kalau saya sedang menjahit koko itu sambung pundak sama seperti ini. Ini pakai sambungannya sambungan biasa ya, tidak yang ada 2 lapis ya pundaknya. Aduh kameranya jatuh, kita ambil dulu ya. Aduh kameranya, mohon maaf ya, ini kameranya jatuh ya. Nah kita pasang lagi nih. Nah setelah ini kita obras dulu ya. Nah setelah diobras, kita bongkar dulu kancingnya ya, biar tidak garibeng ya, karena tikara rojot.
Nah, seperti ini pundaknya disetik ya, seperti ini biar kuat ya, tidak gampang robek, seperti ini. Dan setelah ini kita lalu pasang tangan, karena tangan tadi tidak ada yang bolong ya, tangan itu masih mulus. Kita pasang tangan ya, ini tangannya ya, di tuh tangan itu tidak ada yang rusak. Pasang tangannya kita di kuluntung saja ya, tidak seperti kemarin di waktu tutorial menjahit koko. Pasang tangannya kan beda ya, kalau kemarin tidak dijahit dulu, kita pasang seperti ini. Lihat tuh, pasangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, udah satu ya, kita jahit lagi satu lagi ya. Ini sudah terlihat bagus ya, udah mulai terlihat ada pantas ya. Namanya juga ngomean ya, tidak bagus seperti baru, tapi ini lumayan ya. Kita pasang satu lagi. Kita pasang seperti ini ya. Nah, sekarang sudah. Dan ini juga harus diobras dulu ya, biar rapi. Dan saya akan obras dulu sambil menggosok kerah ya. Tidak perlu dilihat ya, kalau menggosok kerah itu udah biasa saya perlihatkan ya. Satu kali lagi, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan juga tombol loncengnya biar nanti kalian tahu dari notifikasi video terbaru saya. Dan jangan lupa klik tombol like ya, seperti ini. Nah, ini saya sedang membuat kerah ya. Kerahnya pakai kerah koko saja, tidak pakai kerah daun ya, yang tadi kan pakainya kerah daun ya. Nah, biar cepat dan simple, gampang. Nah, seperti ini. Gunting dulu, dan setelah ini kita catrek dulu tengahnya, lalu kita pasangkan dulu ke bajunya. Kita lihat masangnya biasa ya, seperti kemarin. Dan kita lihat ya, ini masangnya masih sama ya, seperti yang kita lihat di kemarin pakai baju koko ya, cara menjahit koko kemarin. Ini karena ini kerahnya kerah koko ya. Nah, setelah ini saya gunting-gunting dulu ini biar tidak kembung ya, atau apa ya, tidak meriut, merungkut, keriput. Nah, tidak seperti itu. Lalu setik. Ini sudah terlihat mulai keren ya, terlihat jadi ya. Dan setelah ini kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, selesai ya, alhamdulillah. Kita lihat hasilnya bagaimana sekarang. Nah, tuh bagus kan ya. Jadi tidak harus dibuang ya, kalau misalnya masih bisa diperbaiki. Nah, jadi seperti itu videonya ya pemirsa, dan jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan juga tombol notifikasinya, yaitu gambar loncengnya. Dan jangan lupa klik like ya, jika ada pertanyaan jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah.